Kalau orang butuh fulus, sering-sering tawassul dengan bangsa Ala Idrus. Kalau kalian butuh fulus, butuh uang nih teman-teman, di harga BBM yang lagi naik sekarang, yang banyak utangnya, yang terjerat dengan pinjol, kalau butuh fulus, butuh uang, bertawasul kepada bangsa Ala Idrus, teman-teman. Salah satu marga dari klan Bani Ba'alawi. Ya Maulana, Ya Quddus, sahil alaina al-fulus. Bijahi Habib Abdullah Ala Idrus. Wah. Rabbana ya Quddus sahilana bil fulus kertas merah yang halus-halus bil barkati Habib Ahmad bin Talib al-Atas. Ya Rabbana ya Quddus sahilana bil fulus kertas merah yang halus-halus bil barkati Habib Ahmad bin Talib al-Atas. Ya Rabbana ya Quddus sahilana bil fulus kertas merah yang halus-halus bil barkati Habib Ahmad bin Talib al-Atas. Al-Fatihah. Kalau seandainya Habib Muhammad Al Idrus itu masih hidup, teman-teman, kalau masih hidup nih, misalkan beliau benar-benar orang kaya, kita masih boleh, teman-teman, meminjam uang kepada beliau. Atau boleh meminta uang kepada beliau, kalau benar-benar beliau ini orang yang dermawan, teman-teman. Atau kalau beliau tidak orang kaya, tetapi orang soleh, anggaplah orang yang paling soleh di muka bumi ini. Kita masih boleh, teman-teman, meminta doa kepada beliau. Karena beliau masih hidup nih, teman-teman. Tetapi kalau konsepnya beliau sudah meninggal dunia, meminta-minta kepada kuburannya, ini adalah syirik akbar, teman-teman. Nah, makanya kalau lagi kesusahan duit, kesusahan fulus, banyak tawassul dengan al-bangsa Ala Idrus. Ajaran dari Ba'alawi ini, teman-teman, selalu hadir kasih solusi kepada para muhibinnya, teman-teman. Kepada para muhibinnya yang fanatik buta, yang hulu, yang mau dibodoh-bodohi oleh mereka. Apalagi sekarang, BBM lagi naik, teman-teman. Rupiah anjlok, $1 sekarang menjadi 18.500 sekian. Jadi mereka kasih solusi kepada para umat yang butuh uang, yang butuh duit, teman-teman. Bahkan dikatakan, teman-teman, kalau datang ziarahi makam mereka, itu bisa mengabulkan 70 hajat, teman-teman. 70 hajat kita, keinginan kita akan terkabulkan hanya dengan datang ke makam mereka, ziarah ke makam mereka. Nanti ini makamnya Habib Abdullah Al Idrus. Pusatnya Al Idrus di sini. Nah, ini kuburannya, teman-teman. Kuburan Al Idrus, pusatnya Al Idrus, teman-teman. Kalau kalian butuh fulus, butuh uang, banyak-banyak berselawat kepada kuburan mereka. Ini ajaran mereka, teman-teman. Dan nanti dari sini ke makam Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang dikatakan jalan menuju makam itu termasuk daripada taman-taman surga. Yang mengatakan siapa? Hah? Siapa yang mengatakan jalan menuju kuburan makamnya Habib Alwi Al-Haddad ini, teman-teman, adalah taman-taman surga? Siapa yang menyatakan? Ini adalah perkara agama, perkara ibadah. Harus ada dalil yang sahih. Siapa yang mengatakan nggak bisa loh kita dalam beragama ini, konon katanya yang nggak bisa dipakai, teman-teman. Nah, nanti waktu jalan itu sambil kita berdoa apa yang kita ingin doakan untuk kita, keluarga kita, dan umat Nabi Muhammad semuanya. Oke. Kalau ada permasalahan di segala apapun, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad bilang, maka hendaknya kalian berziarah ke kuburan. Dan kuburan kami itu semua bisa menyelesaikan segala permasalahan. Astagfirullah. Na'udzubillah. Jadi dia menyatakan, teman-teman, kalau banyak permasalahan, datang ke kuburan mereka. La haula wa la quwwata illa billah. Datang ke kuburan mereka, dan dia menyatakan, teman-teman, kalau kalian punya banyak masalah, punya hajat, datang ke kuburan mereka. Di kuburan kami akan bisa menyelesaikan semua masalah kalian. Di mana mullah? Ada seseorang orang soleh melihat Rasulullah SAW seakan-akan kok dia terlambat untuk ziarah Rasulullah SAW. Di situ Rasulullah menyampaikan, apakah engkau nggak tahu bahwa ziarah ke makam anakku Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini bisa mengabulkan 70 hajat. Bisa mengabulkan 70 hajat. Luar biasa, teman-teman. Kalau kalian punya banyak masalah, datang ke kuburan mereka, ziarah ke kuburan mereka, maka semua hajat kalian, 70 keinginan kalian akan terkabulkan.
Ini parah, teman-teman. Dan lebih celakanya lagi, teman-teman, dia berdusta atas nama Nabi kita, Nabi Muhammad. Dia menyatakan bahwa yang menyampaikan demikian adalah Nabi kita, Nabi Muhammad. Mana buktinya? Hadisnya mana? Kalian cari itu, di semua kitab-kitab hadis tidak akan pernah kalian menemukan perkataan Nabi Muhammad seperti ini, teman-teman. Berdusta atas nama Nabi. Di Indonesia, teman-teman, mereka ini, para habaib ini dianggap sebagai keturunan Nabi. Mereka hidup dengan kemewahan, teman-teman. Dipuja-puja, diagungkan, teman-teman, dikultuskan. Tangannya dicium bolak-balik, tempat duduknya dicium, rebutan tuh, teman-teman. Mengambil bekas minumannya, ngalap berkah, teman-teman. Bahkan kue bekas gigitannya dilelang, teman-teman. Saya pernah reaksi tuh. Kue bekas gigitan Habib itu dilelang. Na'udzubillah. Rokok bekas Habib juga dilelang. Ada keberkahannya. Na'udzubillah. Ini parah, teman-teman, ajaran seperti ini. Kuburan-kuburan mereka. Kalian lihat tuh, kuburan-kuburan para habaib. Dihias layaknya kamar pengantin. Dihias. Dan orang-orang gila dari kalangan mereka itu dianggap sebagai wali. Wali majdub. Wali jadab, teman-teman. Orang-orang gila yang harusnya diobati, dirawat dengan baik-baik, malah dikultuskan. Ramai belum tahu yang bibit-bibit penyembahan berhala sudah mula berputik di kota Tarim, Yaman. Salah satu buktinya boleh dilihat melalui tulisan yang diukir pada batu nisan Habib Umar Al-Muhdar yang dianggap sebagai wali kutub oleh penganut ajaran Sufi Ba'lawi. Di batu nisan itu tertulis beberapa adab menziarahi pusara Habib Umar Al-Muhdar yang bermaksud berdirilah dengan penuh adab dan khusyuk seraya memberi salam dengan merendah diri di hadapan Al-Muhdar. Katakanlah, wahai Abul Khattab, nescaya akan tercapailah keinginanmu dan mintalah perlindungan dengannya kerana dialah pelindung yang perkasa. Tundukkanlah harapanmu di halaman kemurahannya kerana dialah penjamin segala hajat para penziarah. Inilah tempat bersemadinya Sultan para wali bagi setiap zaman dan tempat yang diberikan kuasa oleh Tuhannya untuk mengatur sekalian alam. Dialah Kutub Rabbani, penolong agung yang bersandar kepada Tuhan, Asy-Syaikh Al-Muhdar. Subhanallah, tersasar jauh tujuan ziarah kubur yang diajarkan oleh Nabi SAW dengan apa yang diajarkan oleh para habaib Sufi Ba'lawi. Yang diajarkan oleh baginda, kita disuruh menziarahi kubur untuk mengingatkan kepada kematian dan mendoakan kesejahteraan untuk si mati. Tapi kaum Sufi Ba'lawi pula diajar untuk meminta sebarang hajat kepada Umar Al-Muhdar dengan penuh khusyuk dan tawadhu atas dakwaan kononnya dia telah ditabalkan oleh Allah sebagai wali kutub yang diberikan kuasa untuk mentadbir alam, persis kepercayaan para penganut agama lain terhadap dewa-dewa mereka. Maka, berwaspadalah terhadap para habaib perosak agama ini. Kerana Nabi SAW telah memberikan peringatan betapa kita akan diuji dengan para pendakwah yang menyeru ke pintu-pintu neraka Jahannam. Barang siapa yang menyahut seruan mereka, pasti akan dicampak masuk ke lubang neraka itu. Lihat saja, teman-teman, ajaran mereka di Indonesia. Seperti yang disampaikan oleh Habib Ali Jindan di dalam ceramahnya. Nggak apa-apa, nggak sholat. Ajaran mereka nih, teman-teman. Nggak apa-apa, nggak sholat. Meskipun sholatnya berantakan, jarang-jarang, tetapi cinta kepada para habaib. Maka dijamin masuk surga tanpa hisab. Na'udzubillah.